Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang metode beda hingga dengan FTCS atau Forward Time Central Space untuk persamaan difusi atau panas. Anggota terdiri dari yang pertama, Aula Zahrotin, kemudian Egina Faldi, Angelina Agustin, Irbah Nafiah, Fahma Mukjizat Ukurani, dan terakhir Cynthia Trimilenia. Yang pertama, metode VTCS. Metode VTCS atau Forward Time Central Space biasa disebut sebagai metode eksplisit untuk persamaan difusi. Metode beda hingga ini akan digunakan untuk persamaan difusi UT sama dengan K U kali UXX untuk persamaan 1. Pada metode ini, forward time diterapkan pada UT dengan akurasi O delta T, dan metode beda pusat yang diterapkan pada UXX dengan akurasi O delta X kuadrat, sehingga diperoleh persamaan beda sebagai berikut. UJ, N plus T dikurang UJ, N per delta T sama dengan K dikali UJ plus 1, N dikurang 2 UJ, N ditambah UJ min 1, N per delta X kuadrat untuk persamaan kedua. Yang pertama, diskretisasi persamaan difusi. Diskretisasi persamaan difusi dengan metode FTCS, do U per do T sama dengan K dikali do kuadrat U per delta T untuk persamaan 1. Turunan waktu diskretisasi dengan pendekatan beda maju. Sehingga do U per do T sama dengan UJ plus 1, N dikurang UJ, N per delta T ditambah akurasi O dalam kurung delta X. Kemudian turunan ruang didiskretisasi dengan pendekatan beda tengah. Do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan UJ plus 1, N dikurang 2 UJ, N ditambah UJ min 1, N per delta X kuadrat ditambah akurasi delta X kuadrat. Selanjutnya, diskretisasi persamaan difusi, sehingga UJ, N plus 1 dikurang UJ, N per delta T sama dengan K. UJ plus 1, N dikurang 2 UJ, N ditambah UJ min 1, N per delta X pangkat 2. Di bawahnya UJ, N plus 1 dikurang UJ, N sama dengan K delta T per delta X kuadrat dikali UJ plus 1, N min 2 UJ, N plus UJ min 1, N. Kemudian dari UJ plus 1 sama dengan K delta T per delta X kuadrat dikali dengan UJ plus 1, N dikurang 2 UJ, N ditambah UJ min 1, N kita keluarkan plus UJ, N. Jadi ditambah UJ, N. Kemudian dari UJ, N plus 1 sama dengan 1 dikurang 2S tutup kurung UJ, N ditambah S dalam kurung UJ plus 1, N plus UJ min 1, N dengan S sama dengan K delta T per delta X kuadrat. Yang kedua, stensil metode beda hingga FTCS. Untuk stensil, untuk mendapatkan nilai UJ, N plus 1 dengan menggunakan nilai konsentrasi UJ min 1, N dan UJ, N dan UJ plus 1, N. Panahnya menuju ke atas. Pada J min 1 pada waktu N dan pada waktu N dengan U pada J, konsentrasi J dan U pada waktu N dengan konsentrasi J plus 1. Jaraknya dari atas itu delta T. Kemudian yang ketiga, analisis kestabilan UJ, N plus 1.
sama dengan 1 dikurang 2S dikali UJ, N ditambah S UJ plus 1, N plus UJ min 1, N dengan S K dikali delta T per delta X kuadrat. Implementasi metode kestabilan von Neumann dimulai dengan memisalkan UJ, N sama dengan rho pangkat N dikali E pangkat I A J. Lalu kita substitusikan ke persamaan 3 dengan rho pangkat N plus 1 dikali E pangkat I A J sama dengan 1 dikurang 2S tutup kurung dikali rho pangkat N dikali E I A J pangkat I A J plus S dikali dengan rho pangkat N dikali E pangkat I A J plus I A plus rho pangkat N dikali E pangkat I A J dikurang I A. Kemudian kedua ruas dibagi dengan rho pangkat N dikali E pangkat I A J menjadi rho sama dengan dalam kurung 1 dikurang 2S ditambah S dikali E pangkat IA ditambah E pangkat min IA. Kemudian rho sama dengan 1 dikurang 2S ditambah S dikali cos A ditambah I sin A ditambah dalam kurung cos A dikurang I sin A. Kemudian rho sama dengan 1 dikurang 2S ditambah 2S cos A. Kemudian rho sama dengan 1 ditambah 2S dikali cos A dikurang 1. Untuk menentukan kestabilan skema maka mutlak rho kecil dari 1. Mutlak rho kecil dari 1, kemudian mutlak 1 ditambah 2S dikali cos A min 1 kecil dari 1. Kemudian min 1 kecil dari 1 ditambah 2S dalam kurung cos A min 1 kecil dari 1. Kemudian min 2 kecil dari 2S dikali cos A min 1 kecil dari 0. Kemudian min 1 kecil dari atau sama dengan S. S cos A min 1 besar dari atau sama dengan min 1 dan kecil dari 0. Kemudian S dikali 1 dikurang cos A besar atau sama dengan 0 dan kecil dari sama dengan 1. Perhatikan bahwa 1 kurang cos A besar atau sama dengan 0 dan kecil dan sama dengan 1. Sehingga S besar atau sama dengan 0 dan kecil atau sama dengan 1/2. Jadi syarat skema stabil adalah solusi harus memenuhi S kecil dari atau sama dengan 1/2 atau S sama dengan K delta T per delta X kuadrat. Kemudian, konsistensi metode FTCS. Diberikan dua hampiran sebagai berikut. UJ, N plus 1 sama dengan UJ, N ditambah delta T dikali do U per do T terhadap J, N ditambah 1/2 dikali delta T kuadrat dikali do kuadrat U per do T kuadrat terhadap J, N ditambah akurasi delta T pangkat 3 ditambah 1/2 delta T pangkat 4 dikali U 4T terhadap J, N ditambah dan seterusnya. Kemudian untuk UJ plus minus 1, N sama dengan UJ, N plus minus delta X dikali do U per do X terhadap J, N ditambah 1/2 delta X pangkat 2 dikali do pangkat 2 U per do X kuadrat terhadap J, N plus minus akurasi delta X pangkat 3 ditambah 1/2 delta T pangkat 4 dikali U 4X terhadap J, N plus minus dan seterusnya. Kemudian, substitusikan persamaan di atas ke dalam persamaan 3. UJ, N plus 1 sama dengan 1 dikurang 2S dikali UJ, N ditambah S
dikali UJ plus 1, N ditambah UJ min 1, N. Menjadi do U per do T terhadap J, N ditambah 1/2 delta T pangkat 2 dikali do pangkat 2 U per do T pangkat 2 terhadap J, N ditambah dan seterusnya sama dengan K dikali 2/2 faktorial dikali do pangkat 2 U per do X pangkat 2 terhadap J, N ditambah 2/4 faktorial dikali data X pangkat 2 dikali U4X terhadap J, N ditambah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dapat disederhanakan menjadi do U per do T dikurang K dikali do kuadrat U per do X kuadrat terhadap J, N ditambah 1/2 data T kali K pangkat 2 dikali U4X dikurang 2/4 faktorial dikali delta X pangkat 2 dikali K dikali U4X terhadap J, N ditambah dan seterusnya sama dengan 0. Jelas bahwa skema konsisten selanjutnya suku pertama truncation term yaitu 1/2 delta T dikali K pangkat 2 dikali U4X dikurang 2/4 faktorial dikali delta X pangkat 2 dikali K dikali U4X sama dengan K/2 dikali K dikali delta T dikurang 1/6 dikali delta X pangkat 2 dikali U4X. Yang berupa suku difusi akan bernilai 0 jika S sama dengan 1/6. Berikut skrip Octave atau MATLAB metode FTCS. CLC clear all cos all dx sama dengan 0,1, dt sama dengan 0,1, kemudian L sama dengan 6, T sama dengan 8, X sama dengan min L, dan dx L, kemudian NX sama dengan length terhadap X, T sama dengan 0, dt, dan T, kemudian NT sama dengan length terhadap T kecil, U sama dengan zeros NX, NT, atau matriks 0. Kemudian untuk I sama dengan 1. Simulasinya aja, Iki. Simulasinya. Animasinya gimana? Langsung buka MATLAB-nya aja, Ibu. Silakan. Cantumkan di slide sekalian. Gimana ya gantinya ya? Ganti ke terlihat, Bu, untuk MATLAB-nya? Coba di run. Nah, terus T dari 0 sampai dengan 8 dan terus berjalan. Kamu ambil delta T-nya berapa ini? DT-nya berapa? T-nya sama dengan 8. DT, delta T. Oh, delta T-nya kita menggunakan 0,1. 0,1, DX-nya 0,1 ya. Iya. Sebetulnya tinggal ditambah aksis. Jadi coba kamu play lagi MATLAB-nya tadi. Itu jadi sumbu U-nya atau sumbu UXT-nya ya, sumbu yang vertikal itu dia nggak konstan. Coba play lagi. Kamu lihat dia nggak fix di 0 sampai 1. Ulang nge-run gitu, Bu. Coba run lagi. Nah ini kamu lihat itu sumbu U-nya itu turun terus dan dia nggak fix. Jadi tidak tampak bahwa si grafik ini turun gitu. Karena sumbunya tidak di-fix. Jadi tinggal ditambah saja itu di-fix gitu ya. Tambahin saja aksis gitu di bagian plotnya di bawah itu nanti dia akan fix gitu ya. Oh iya. Sudah dicoba untuk ini S-nya
apa? Kamu tadi pakai konstanta apa di ininya? Ya, S ya. S-nya berapa nilainya? 0,5. 0,5 Bu. Langsung di fix 0,5 ya. Iya, Padahal iya. situ hitungannya apa? K dikali konstanta difusinya K ini kan di sini. Iya. K dikali apa? Delta T per delta X kuadrat. K dikali delta T per delta X kuadrat. Artinya K-nya dibikin sedemikian sehingga nilai nilai S-nya 0,5 gitu ya. Nah, kalau kamu bikin S-nya nggak 0,5, kamu bikin coba di MATLAB tadi, play. Yang MATLAB-nya S-nya dibikin, sebentar, S-nya dibikin K dikali dt per dx kuadrat per dx kuadrat. Sekarang K-nya kamu pasang, tadi biar 0,5 berarti K-nya 1 ya. Saya mau lebih besar dari 0,5, berarti K-nya sekarang sama dengan 1,5. Coba. K-nya 1, pasang aja K-nya 1 deh. Saya mau lihat, misalkan K-nya tetap 1. Yang 1 coba running. Dx-nya itu salah, itu dx pangkat itu harusnya. dx pangkat 2-nya itu loh. Pakai tanda pangkat, atasnya angka nama. Coba di run. Oh iya. Sebentar. Oh iya betul, karena kamu ambilnya tadi S-nya langsung 0,5. Sekarang ini berarti coba di comment window-nya tuliskan S. S-nya berapa sekarang? S-nya 10 ya? 10. Sedangkan syarat kestabilannya tadi apa? Kurang dari 1. Kurang dari setengah. Kurang dari? S kurang atau sama dengan setengah, Bu? Iya, harus kurang dari sama dengan setengah. Berarti biar S-nya setengah, dt-nya harus saya pasang berapa? dt. Kalau K-nya 1. K-nya 1 berarti dt-nya harus saya pasang setengah dikali delta X kuadrat ya. Coba di comment window, masuk comment window. Hitung setengah dikali 0,5 dikali delta X kuadrat berapa? Kali. X kuadrat. X kuadrat. dx kuadrat. Oke, coba berapa nilainya? 0,005. Berarti sekarang dt-nya yang di editornya kamu ganti delta t-nya 0,005. Nah, coba di run. Ini aksesnya belum dipasang ya. Coba aksesnya tadi di fix. Ctrl C bisa. CTRL plus C. Oke. Di plot. Nah, itu kamu bawahnya title ya, bebas di mana aja sih. Aksesnya pasang di kurung siku, buka kurung siku. Buka kurung biasa. 0 berapa? X kamu tadi berapa? Main LL. Main L spasi L besar ya. Kamu nggak mendefinisikan L kecil, L besar, lalu 0 spasi 1. Pakai kurung tutup nggak ya? Pakai kurung tutup kayaknya, pakai kurung siku aja. Tutup titik koma, kurung bukanya yang kurung biasa dihapus. Nah, itu dihapus, titik koma. Belakangnya titik koma, jangan koma. Oke, coba running. Oh, keliru ya. Ya, pakai kurung biasa berarti. Ditambahin kurung biasa. Kayak tadi, jadi kurung siku dan kurung biasa. Akses saya. Coba. Salah ya. Saya juga lupa aksesnya bagaimana. Oh, kebalik, kurung biasa baru kurung siku. Balik urutannya.
Oke, kurung siku yang di luar dihapus. Oke, running. Oke, apa yang terjadi nih? Kenapa dia makin membesar? Oke. Oke. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin nggak, apa namanya Bu, untuk U X, T yang terlalu kecil intervalnya mungkin nggak kelihatan gitu. Enggak, dx-nya kan saya tetapkan kan, dx-nya nggak masalah. Oke, coba S-nya sekarang dipasang aja langsung 0,5 deh kayak yang tadi running pertama. Ctrl C aja kalau mau nyetop. Oke, S-nya langsung kamu pasang 0,5. Jadi harusnya menghitungnya S-nya dihitung ya, enggak. Jadi S itu berdasarkan nilai dt dan dx. Kalau kamu langsung pasang 0,5, seolah-olah S itu parameter bebas gitu. Padahal kan enggak dia. Oke, coba di-run. Oke, ini juga oke. Berarti akses saya yang bermasalah. Aksesnya dibuat. Ya, coba. Masih. Harusnya dia ke bawah harusnya. Padahal tadi plotnya, oh iya benar. Walaupun tidak kamu fix aksisnya kan si nilai U-nya itu tidak mengecil ya, makin membesar ya. Aksisnya coba di persen itu. Aksis. Yang perintah aksis itu dikasih persen di depannya, di komen. Bukan, depannya aksis. Terus komen. Oke, coba di-run. Iya, itu juga U-nya makin membesar itu. Iya. Harusnya makin mengecil. Ada perhitungan yang salah sepertinya. Ya? Ini nanti dicek lagi lah. Baik. Oke. Ya, coba lihat slide-nya, Egi. Diskretisasi untuk UT. Diskretisasi untuk. Nah, ini atasnya. Ini sudah betul. Nah, ini. Turunan waktu. Itu betul nggak? Turunan waktu dengan beda maju begitu. Ini anggota kelompok yang lain boleh ikut menjawab ya. Ya, turunan waktu. Kalau kita mau menurunkan waktu, berarti indeksnya pakai apa yang ditambah? Kalau J itu indeksnya X, berarti indeksnya untuk T itu kan yang N. Oh iya. Berarti harusnya itu N plus 1 ya. Itu J N plus 1 min U J N. Ya, terus big O-nya itu bukan delta X, tapi delta T. Delta T. Oke. Biar nggak salah paham temennya ya. Okay. Terus stensil, di bagian stensil di situ ditambahkan delta T yang ke atas. Kalau delta X yang mana? Yang apa? Nyamping, Bu. Yang nyamping. 2 step apa 1 step? 2. 2 kayak gimana? Jadi dari titik mana ke titik mana? Kalau delta X itu. Nah? Ayo, yang mana delta X? Delta X yang 1 step ya. Jadi delta X itu dari UJ-1N ke UJN atau UJN ke UJ plus 1N. Ya, jadi delta X itu lebar 1 step grid gitu. Bukan 2 step grid. Oke. Terus pembuktian kestabilan. Di situ, nah ini stop di sini. Perhatikan bahwa 1 min cos A itu kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0. Kenapa bisa begitu? Harus bisa menuliskan, harus bisa mempertanggungjawabkan tulisannya ini. Mulainya dari apa itu? Gimana? Dari referensi yang saya baca itu bukan awalnya min 1,
S cos A dikurangi 1 lebih besar atau sama dengan min 1 kurang atau sama dengan 0 menjadi 1 min cos A kali S lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 1. Kemudian didapatkan min 1 min cos A itu 0 dan max 1 min cos A itu 2 sehingga 2 Max 1 min cos A berapa? 0. Maxnya 0. Maxnya 2. Ini harus saya oret-oret karena ini konsep ya. Ya. Jadi 1, kamu dapatnya apa? Kamu dapatnya S 1 min cos A gini ya. Kurang dari 1 kurang dari Sebentar, Bu. 0 ya. Betul. Kemudian Benar ya? ya. 0, S 1 min cos A di antara 0 dan 1. Oke. S 1 min S kurang dari 1. Oke, kita tahu S-nya positif ya. Ya. S-nya kita tadi kan K delta T per delta X kuadrat dengan asumsi K-nya positif. Artinya ini positif, artinya saya kemungkinan agar ini benar itu haruslah, sorry. Bukan. Keliru. Kok saya begitu? Harus saya tentukan nilai S-nya. Ya. Terus kamu bisa meneruskan begini. 1 min cos A kurang dari 1. Nah, ini pertanyaan saya, ini dapat dari mana? Mohon maaf Bu, ini tulisan Bu ini tidak kelihatan Bu. Oh, sebentar. Ini, terlihat sekarang? Belum, Bu. Belum Bu, mungkin karena masih share screen. Oh, kayaknya harus stop share dulu yang punya Egy ya? Iya Bu. Saya stop partisipan sharing. Oke. Ya, jadi kita sudah kelihatan sekarang. Sudah. Sudah Bu. Jadi 1 dikali 1 min cos A, 0 lebih dari 0 kurang dari 1. Kita mau cari S-nya harus seperti apa, biar ini benar gitu ya. Nah, saya atau kelompoknya Egy tadi menuliskan bahwa 1 min cos A itu di antara 0 dan 1. Nah, ini dapat dari mana ini informasi ini? Dari referensi, ya dari referensi. Saya ingin tahu dapat dari mananya, kan kalian menuliskan referensi kan banyak. Ketika menuliskan referensi yang itu, ada alasannya ya. Ayo, gimana? Oke, saya turun sedikit ya. Saya mengubah sedikit materinya. Kalian tahu cos A, cos ya. Nilai cos itu nilainya antara berapa dan berapa? 0 sampai 1. 0. Boleh negatif nggak? Boleh. 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 Negatifnya paling minimum berapa? Negatif 1. Negatif 1. Berarti cos A itu rentangnya di antara min 1 sampai 1 ya. Kalau saya kalikan kedua ruas dengan min 1, ya, nanti saya bisa dapatkan, saya butuh besar. Jadi min 1 kurang dari min cos A kurang dari 1 gitu ya. Sama saja. Lalu saya mau mencari 1 min cos A, berarti ketiga ruas ini, ruas yang tengah dan ruas yang kanan, saya tambahkan semua dengan 1. Jadi di sini dapat 0, 1 min cos A dikurang 2, gitu ya. Alasannya itu ya. Berarti yang tadi harusnya 1 min cos A kurang dari 2 ya, bukan 1 ya. Coba tadi lihat kelompoknya Egy lagi, slide-nya. Ya, itu harusnya 1 min cos A kurang dari 2 ya, bukan kurang dari 1 yang bawah. Perhatikan bahwa itu loh. Nah, itu harusnya 2 itu di situ ya.
Makanya S-nya itu harus itu min cos A-nya kurang dari, saya jadi galau ya. Bentar, saya punya materi yang sudah saya bikin kok. Ya itu penurunannya dari cos aja gitu ya. Nanti saya share lah, saya harus mencari lagi filenya gitu ya. Oke, kita lanjut ke kelompok B sambil saya cari file materi saya ya. Oke, terima kasih Egi. Kita lanjut ke kelompok B. Kelompoknya Anis Maria Ulfa, Muhammad Ainur Rafiq, Muhammad Isyar Mahbubi, Silvi Kurnia, Siti Kanifa, dan Sularaswati. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Silvi. Oke, silakan Silvi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang metode BTCS, yaitu Backward Time Center Space. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Isyar Mahbubi, Muhammad Ainur Rafiq, kemudian saya, Silvi Kurnia, lalu Siti Hanifah, Sularaswati, dan Anis Maria Ulfa. Nah, sebelum kita ke metode BTCS, kita akan mendiskusikan sedikit mengenai persamaan difusi. Jadi persamaan difusi adalah persamaan tipe hiperbolik. Nah, mari kita perhatikan masalah distribusi panas pada suatu batang penghantar yang panjangnya L. Misalkan UXT ini menyatakan suhu pada posisi X saat T, maka perhatikan elemen batang dengan batas kiri X, dan batas kanannya itu X plus delta X. Internal energi pada elemen tersebut adalah ρ C U X bar T delta X. Dengan C rho-nya itu berturut-turut menyatakan spesifik head-nya dan rapat massa batang. Jadi jika dimisalkan flux aliran panas ini sebagai fungsi Fu, maka selama selang waktu delta T, perubahan internal energi pada elemen batang adalah ini. Jadi setelah kedua ruas ini dibagi dengan delta T, delta X, dan setelah diambil limitnya, sehingga diperoleh ρ C UT ditambah FUX sama dengan 0, menjadi persamaan 1. Nah, jika selanjutnya ditetapkan hukum fix, yaitu flux energi sebanding dengan gradien temperatur, flux sama dengan negatif K dikali UXX, dengan K-nya ini menyatakan head conductivities atau konduktivitas panas, maka persamaan 1 ini menjadi persamaan difusi, yaitu UT sama dengan K dikali UXX. Selanjutnya, yakni metode implisit BTCS. Nah, jadi mula-mula, mari kita perhatikan persamaan difusi ini. UT sama dengan KUXX. Kemudian turunan waktu didiskritisasi dengan pendekatan beda mundur, yaitu backward time. Di sini UT sama dengan UJN dikurangi UJN-1 per delta T. Karena di sini itu UT, jadi turunan terhadap T, maka yang bergerak itu T-nya. Jadi N-nya. Di sini dia dari UJN, dari waktu sekarang dia mundur ke UJN-1. Ini, N-nya -1. Jadi waktunya itu di N-1. Ini merupakan persamaan ketiga. Kemudian turunan ruang didiskritisasi dengan pendekatan beda tengah, yaitu space center. Di sini UXX sama dengan UJ plus 1N dikurangi 2 kali UJN ditambah UJ-1N per delta X kuadrat. Nah, di sini turunannya kan terhadap X. Jadi yang bergerak dia itu X-nya, J plus 1, J dan J-1. Ini merupakan persamaan keempat. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 ini tadi, UT, dan persamaan keempat ini ke persamaan kedua, sehingga UJN dikurangi UJN-1 per delta T sama dengan K, yaitu konduktivitas panasnya, dikalikan dengan UJ plus 1N, dikurangi 2 kali UJN ditambah UJ-1N per delta X kuadrat.
merupakan persamaan 5. Lalu disubstitusi N-nya itu sama dengan N plus 1. Nah, kenapa ini N-nya N plus 1? Karena di sini tuh metode implisit. Jadi kalau misalnya metode implisit, waktunya itu dianalisa di waktu yang akan datang, sehingga dia N plus 1. Dan persamaan 5-nya menjadi ini. Jadi persamaan beda untuk persamaan difusi dengan menggunakan metode BTCS, yaitu backward time center space, adalah UJN plus 1 dikurangi UJN per delta T sama dengan K dikali UJ plus 1 N plus 1 dikurangi 2 UJN plus 1 ditambah UJ min 1 N plus 1 per delta X kuadrat. Menjadi persamaan ke-6. Nah, selanjutnya persamaan ke-6 ini tadi bisa kita uraikan lagi menjadi seperti ini. Jadi delta T-nya naik sehingga UJN plus 1 dikurangi UJN sama dengan K dikali delta T per delta X kuadrat dikali UJ plus 1 N plus 1 dikurangi 2 UJ N plus 1 ditambah UJ min 1 N plus 1. Lalu kita misalkan S-nya itu adalah K delta T per delta X kuadrat, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian dikalikan ya S-nya dengan UJ plus 1 N plus 1 dengan min 2 UJ N plus 1 dan UJ min 1 N plus 1, sehingga menjadi seperti ini. Lalu dipindah ruaskan, jadi yang ini negatif UJN dipindah ruas ke kanan, dan yang ini dipindah ruas ke kiri, sehingga dia menjadi negatif SUJ min 1 N plus 1 ditambah UJN plus 1 ditambah 2 SUJN plus 1 dikurangi SUJ plus 1 N plus 1 sama dengan UJN. Sehingga menjadi negatif SUJ min 1 N plus 1 ditambah 2S plus 1 UJN plus 1 dikurangi SUJ plus 1 N plus 1 sama dengan UJN. Nah, persamaan 7 ini nanti yang akan kita pakai di kestabilan. Kemudian pada skrip kita menggunakan persamaan yang ini, yang persamaan ke-8. Jadi dari sini kita tinggal pindah negatif UJN-nya ke ruas kanan, sehingga menjadi persamaan 8. Selanjutnya, yakni stensil metode BTCS. Nah, di sini bisa kita lihat pada skemanya ini ya. Di sini dia itu titik segitiga yang ini, dia itu berada pada posisi I, atau di sini J ya, harusnya. J, dan waktu ke N. Kemudian yang di sini, dia itu pada posisi J plus 1, dan waktunya N plus 1. Dan yang di sini, dia itu pada posisi J min 1, N-nya plus 1. Sedangkan yang di sini, dia itu pada posisi J, N plus 1. Jadi sama seperti di persamaan ke-8 tadi, UJN plus 1. Berikutnya, yakni analisa kestabilan. Jadi, substitusikan UJN sama dengan rho N eksponensial IAJ ke dalam persamaan 7, sehingga diperoleh negatif S, rho E pangkat negatif IA, ditambah 2S plus 1 rho, dikurangi S rho E pangkat IA sama dengan 1. Kemudian, masing-masing ruas ini, jadi ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi dengan rho, sehingga ruas kiri itu rho-nya hilang ya, di ruas kanan ada rho-nya. Kemudian negatif S-nya, karena di sini kan ada negatif S E pangkat min IA dan negatif S E pangkat IA, jadi negatif S-nya dikeluarkan sehingga menjadi negatif S dikali E pangkat negatif IA ditambah E pangkat IA ditambah 2S plus 1 sama dengan 1 per rho. Sehingga menjadi negatif 2S cos A ditambah 2S ditambah 1 dikurangi 1 per rho sama dengan 0. Jadi 2S-nya dikeluarkan sehingga menjadi 1 kali negatif cos A dikali 2S ditambah 1 dikurangi 1 per rho sama dengan 0. Di sini 1 per negatif 1 per rho-nya dipindah ruas ke kanan sehingga dia menjadi 1 per rho. Kemudian dikalikan dengan
masing-masing ruas dikalikan dengan rho, sehingga yang ruas kiri dia menjadi 1 dikurangi cos A dikali 2S rho ditambah rho, dan ruas kanannya menjadi 1. Sehingga rho-nya adalah 1 per 1 min cos A dikali 2S plus 1. Karena untuk setiap S dan A penyebut selalu lebih besar atau sama dengan 1, maka jelas bahwa mutlak rho-nya itu kurang dari sama dengan 1. Jadi skema ini stabil untuk setiap S sama dengan K delta T per delta X kuadrat. Selanjutnya, yaitu konsistensi metode. Substitusikan hampiran Taylor, UJN plus 1 dan UJ plus minus 1 N plus 1 ke dalam persamaan 6, sehingga dia menghasilkan ini, yang juga dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dan dapat disederhanakan lagi menjadi UT dikurangi K dikali UXX ditambah negatif setengah K kuadrat delta T dikurangi 1/12 K delta X kuadrat U4X ditambah seterusnya sama dengan 0. Jelas bahwa persamaan 6 ini konsisten. Lebih jauh, suku pertama truncation termnya akan bernilai 0 jika negatif setengah K kuadrat delta T dikurangi 1/12 K delta X kuadrat itu sama dengan 0. Atau ketika S sama dengan K delta T per delta X kuadrat sama dengan negatif 1/6. Jadi negatif 1/6 ini didapatkan dari yang ini ya. Jadi kalau misalnya negatif 1/12 K delta X kuadrat ini kita pindah ruas ke kanan, dia menjadi 1/12 K delta X kuadrat. Setelah dipindah ruas, masing-masing ruas kita bagi dengan K, sehingga yang ruas kiri dia menjadi negatif setengah K delta T, yang ruas kanan dia menjadi 1/12 delta X kuadrat. Kemudian delta X kuadrat yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, dan negatif setengah yang di ruas kiri ke ruas kanan, sehingga K delta T per delta X kuadrat itu menjadi 1/12 dikali negatif 2, yaitu negatif 1/6. Selanjutnya yakni script Octave atau MATLAB. Jadi ini scriptnya, ini kita masukkan persamaan yang ke-8 tadi, lalu ini simulasinya. Jadi di sini S-nya itu kita pakai 0,0208075. Ini berdasarkan referensi di buku Numerical for Engineers. Jadi di situ ada contoh soal dan S-nya itu ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Silvi. Tadi simulasinya juga blow up ya, sama seperti yang kelompok A tadi ya? Iya, Bu. Naik ya, harusnya turun padahal. Oke. Coba saya lihat skripnya tadi, skrip Octave yang di slide aja. Ini, Bu. Oke, di sini. Nah, ini sebetulnya ada yang salah di ini nih, di for yang J itu aplikasi ya, yang di bagian ini, situ. Yang NX kurangi 1. Jadi di N+1 kamu hanya definisikan di titik U1, N+1 ya. Jadi di grid sebatas kiri kamu definisikan 0, sedangkan yang lain kan nggak tahu ya. Gitu. Nah, terus kamu gunakan yang tidak tahu itu di for J sama dengan 2 sampai NX-1. Jadi J+1, N+1, UJ N+1, UJ-1, N+1 itu kamu butuh di situ, tapi kamu nggak tahu info sebelumnya. Si Octave-nya nggak tahu info sebelumnya gitu. Jadi itu mungkin sih penyebabnya ya. Dugaan saya itu penyebabnya kenapa blow up. Berarti harusnya di sini, Bung G. Harusnya ada mengerjakannya untuk yang BTCS ini seharusnya pakai SPL. Nih saya tunjukkan, sebentar saya stop share ya. Gitu. Kita kembali lagi ke sana. Oke, ini nanti akan saya share kok di e-learning, tenang saja.
Jadi yang FTCS yang kelompok A tadi itu mana ya? Nah, kelompok A ini ya, FTCS. Kalau FTCS itu implementasinya kan beda hingganya ini ya, beda hingganya yang ini. Beda hingganya yang ini. Lalu ketika saya pakai batas kiri, batas kanan 0, saya bisa dapat SPL nih. Nah, SPL bentuknya ini, di mana ada banyak variabel yang tidak diketahui itu U2N, U3N, U4N, UNXN, UNXN, UNX-1N sama UNXN. Jadi ada NX-1 variabel tidak diketahui, saya bisa bikin matriks, intinya begitulah. Untuk yang FTCS. Jadi menyelesaikannya bagaimana? Dari nilai awal saya kalikan dengan matriksnya. Ketemulah nilai solusi berikutnya di N+1 kalau saya tahu nilai ke 0, nilai di N0 berarti nilai di N1 saya tahu nanti dengan mengalihkan nilai ke 0 dengan matriksnya ini tadi. Untuk yang BTCS sama, tapi kebalikannya. Jadi dia pakainya itu ini ya. Oke. BTCS itu nah ini. Kalau BTCS, kalau FTCS tadi kan SPL-nya yang saya ketahui di ruas sebelah kanan. Ya, kalau yang BTCS kan di sebelah kiri ya, yang saya tahu di N+1. Padahal ini sebetulnya mau saya cari ya. Oh, ini kurang N+1 ini. Yang ini kurang N+1, nanti saya betulkan dulu deh filenya. Ini N+1, N+1. Jadi saya mencarinya bagaimana? Matriks ini saya buat matriks dikalikan titik di N+1 sama dengan titik di N. Berarti cara cari titik di N+1 adalah inverse dari matriksnya saya kalikan dengan vektor yang di sini kan ya. Jadi kalau matriksnya bentuknya ini, bagaimana mencari U di N selanjutnya? Berarti U di 0, U di N sama dengan 0, saya kalikan dengan inverse matriks ini. Nih, jadi gitu. Ya. Ini ada script oktavnya juga saya cantumkan di sini kok. Jadi kalian bisa coba-coba. Ini saya lebih detailkan, ada 2 syarat batas pakai Dirichlet dan Newman. Kalau dari kelompok A dan kelompok B tadi sepertinya yang saya lihat pakai syarat batas Dirichlet saja. Jadi ketika batas kiri dan batas kanannya kita anggap 0. Belum mencoba yang syarat Newman ya. Ini FTCS. Saya share yang oktavnya. Kelihatan ya skrip oktavnya? Terlihat. Lihat ya. Nah ini untuk yang FTCS. Harusnya kalau betul itu plotnya dia, bentar, dia masih loading. Oke, baru saya aktifkan memang. Lama ya. Nah, itu harusnya turun. Jadi tidak naik harusnya. Ya, jadi difusi namanya juga berdifus ya. Jadi harusnya nyebar gitu. Si suhunya itu merata. Jadi menuju 0 harusnya. Kalau kanan dan kirinya kita paksa 0. Begitu juga yang BTCS itu lebih cepat sih. Lebih cepat saja menuju ininya. Menuju, coba saya buka saja. Lebih cepat menuju ke kondisi stabilnya. Nah, ini yang BTCS. Oh, maaf Bu, plotnya belum terlihat. Plotnya nggak kelihatan ya? Gitu. Nanti kalian coba sendirilah ya. Saya nggak tahu gimana caranya memperlihatkan plot dan ininya ya. Jadi itu skripnya yang nanti di file saya share di e-learning. Jadi itu panduannya ya, panduan yang sudah betul gitu maksud saya. Terus tadi coba saya tampilkan lagi bagian kestabilannya, Silvi. Mohon maaf Bu Heni, suara Bu Heni ke-mute. Maaf. Ya. Jadi di kestabilan di sini itu dituliskan masih belum terlihat benar bahwa kestabilan, bahwa tidak ada syarat gitu, bahwa rho-nya selalu absolut rho-nya kurang dari 1. Kenapa? Karena kamu masih pakai bentuk 1 min cos A. Cos itu nilainya
Bisa negatif 1, bisa sampai 1. Jadi nilainya di rentang min 1 sampai 1 ya. Jadi masih mungkin bernilai negatif. Negatif 1 sampai 0 masih mungkin bernilai negatif. Jadi bisa saja kalau bentuknya dalam bentuk 1 min cos ini, itu saya tidak bisa melihat dengan jelas bahwa rho ini pasti kurang dari 1. Padahal maunya kan penjumlahnya yang di bawah itu penjumlahnya itu lebih nilainya lebih besar dari 1 karena dia 1 plus sesuatu yang positif, maunya begitu kan. Tapi kalau penjumlahnya dari satunya tidak selalu positif, nah itu bisa jadi rho-nya ini tidak kurang dari 1. Artinya bagaimana cara mengakalinya gitu ya. Pertanyaannya kan jadi ke sana ya. Oke. Nah, di sini sebentar belum saya share screen. Nah, di sini untuk yang BTCS, kalian bisa lihat, sudah saya tuliskan juga, saya harap sih sudah cukup detail ya, yang saya tuliskan. Nah, di sini. Jadi, row-nya, kalau kelompok selfie itu masih sampai di sini nih. Harus saya ubah lagi. Ubah bagaimana? Ubah cos-nya itu, 1 min cos itu saya ubah menjadi bentuk ini. Sin kuadrat A per 2. Sehingga saya yakin bahwa nilai sin kuadrat itu pasti antara 0 dan 1 kan ya. Kalau sin nilainya min 1 sampai 1, kalau kuadratnya pasti nilainya positif dan kurang dari 1. Jadi pasti pembaginya di sini akan lebih besar, daripada 1. Jadi saya bisa jamin rho-nya pasti kurang dari sama dengan 1. Dan dia bernilai rho-nya sama dengan 1 ketika sin-nya itu bernilai 0. Gitu ya. Jadi tadi masih gantung sedikit di kestabilannya. Oke, tapi sudah cukup bagus ya penjelasannya untuk kelompok B. Selanjutnya kita pindah ke kelompok C. Kelompok C, siapa kelompok C? Anisah Nuril Fahmi, Ijma Makfira Sabita, Nabila Ayunda Sofia, Unzila Nurlaili, Yunia Mega Pratiwi. Siapa yang mau presentasi? Masih sweet ya? Kelompok C siapa mau presentasi? Siapa yang mengerjakan? Mana ini kelompok C ini? Anisah Nuril Fahmi. Dari situ? Anisah Nuril, mana ya? Oh, nggak ada anaknya ya. Ijma Makfira Sabita, Bita, ya Bita. Menghilang semua ini. Terus siapa lagi? Nabila Ayunda, Unzila, dan Yunia Mega. Nabila Ayunda. Nabila Ayunda mau mewakili teman-temannya dari kelompok C presentasi? Sunyi. Oke, kita pindah ke kelompok D dulu deh. Mungkin kelompok C masih rundingan ya. Siapa yang mau presentasi ya? Oke, kelompok D. Untuk peta metode ada Dio Alif, Helmalia Alfida, Iva Sarifatus, Okmi Kliwen, dan Siti Sakinah. Siapa yang mau presentasi dari kelompok D? Saya Bu Sakinah. Oke, silakan Sakinah. Langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan menjelaskan materi tentang metode theta pada persamaan difusi. Kelompok kami adalah ada Dio Alif, Arfiansyah, Siti Sakinah Mawadah, saya sendiri, Helmalia Alfidah Loftiaji, Iva Sarifatus Hidayati, dan Okmi Kliwen Indrawati. Nah, metode theta ini merupakan modifikasi dari metode Chern-Nicholson atau materi yang sebelumnya. Nah,
selanjutnya yaitu diskritasi persamaan difusi. Nah, diketahui bentuk umum persamaan difusi adalah UT min D UXX, di mana bentuk umum metode eksplisitnya yaitu UJN plus 1 min UJN per delta T sama dengan D UJ plus 1 N min 2 UJN plus UJ min 1 N per delta T kuadrat. Bentuk umum metode implisitnya yaitu UJ plus 1 N min UJN per delta T sama dengan D UJ plus 1 N dikurangi 2 UJN plus 1 plus UJ min 1 N plus 1. Nah, bentuk umum metode theta ini adalah UJN plus 1 min UJN per delta T sama dengan D theta kurung tutup kurung UJ plus 1 N plus 1 min 2J N plus 1 plus UJ min 1 N plus 1 theta X kuadrat ditambah 1 min theta UJ plus 1 N min 2 UJ N plus UJ min 1 per delta T kuadrat, delta X kuadrat. Nah, di mana metode theta ini terdiri dari 1 min theta, metode eksplisit, dan tetanya itu metode implisit. Nah, substitusikan persamaan 2 dan 3 ini ke dalam persamaan 4 dengan menghasilkan UJN plus 1 min UJN sama dengan S, theta UJ plus 1 N plus 1 dikurangi 2 theta UJ N plus 1 plus theta UJ min 1 N plus 1 ditambah 1 min theta S UJ plus 1 N min 1 min theta 2 SUJN plus 1 min theta SUJ min 1 N, di mana S-nya itu sama dengan D delta T per delta X kuadrat. Selanjutnya yaitu stensil metode theta untuk persamaan difusi. Nah, untuk mendapatkan nilai pada saat J, N plus 1, ini tuh kita akan menggunakan nilai konsentrasi J plus 1, N plus 1, dan konsentrasi J min 1, N plus 1. Dan kemudian kita untuk mendapatkan nilai J, N-nya juga itu kita itu akan menggunakan nilai konsentrasi J plus 1, N dan J min 1, N. Nah, itu tuh kita gariskan J, N plus 1 sampai J, N itu mendapatkan nilai E aksen. Saya masih belum paham yang E aksennya itu, Bu. Nah, selanjutnya yaitu kestabilannya. Pada analisis kestabilan metode theta, persamaan beda dari metode theta bagi persamaan difusi adalah UJN plus 1 min UJN sama dengan S, theta UJ plus 1 N plus 1 min 2 theta UJ N plus 1, ditambah theta UJ min 1 N plus 1, ditambah 1 min theta SUJ plus 1 N, min 1 min theta 2 SUJN plus 1 min theta SUJ min 1 theta N, di mana S sama dengan D delta T per delta X kuadrat. Implementasi metode kestabilan von Neumann dimulai dengan memisalkan UJN sama dengan P pangkat N dikali E pangkat IAJ. Persamaan beda stabil jika mutlak rho kurang dari atau sama dengan 1 dan tidak stabil jika mutlak rho lebih dari 1. Nah, substitusi persamaan 6 ke dalam persamaan 5, kemudian kedua ruas dibagi dengan P pangkat N dikali E pangkat IAJ, menghasilkan P pangkat N plus 1 EIAJ min P pangkat N EIAJ sama dengan theta S rho pangkat N plus 1 EIAJ kali NJ dikali J plus 1 min 2 theta S rho pangkat N plus 1 E pangkat IAJ plus theta S rho pangkat N plus 1 dikali E pangkat IA kali J min 1 plus 1 min theta S rho pangkat N E pangkat IA kali J plus 1
min 1 min theta kali 2S rho pangkat N kali E pangkat IAJ plus 1 min theta dikali S kali rho pangkat N kali E pangkat IA J min 1. Nah, rho selanjutnya menghasilkan rho min 1 sama dengan theta S rho E pangkat IA min 2 theta S rho plus theta S rho E pangkat E min A pangkat E IA tambah 1 min theta S E pangkat IA plus min 1 min theta kali 2S sama dengan ditambah 1 min theta S E pangkat min IA. Rho min 1 sama dengan rho theta S buka kurung tutup kurung E pangkat IA min 2 plus E pangkat min IA ditambah 1 min rho kali S buka kurung tutup kurung E pangkat IA min 2 plus E pangkat min IA. Rho min 1 sama dengan rho theta S buka kurung tutup kurung min 2 plus cos alpha plus I sin alpha plus cos alpha min I sin alpha ditambah 1 min theta kali S buka kurung tutup kurung min 2 plus cos alpha plus I sin alpha plus cos alpha min I sin alpha. Rho min 1 sama dengan rho theta S buka kurung tutup kurung min 2 plus 2 cos alpha plus 1 min theta kali S buka kurung tutup kurung min 2 plus 2 cos alpha. Rho min 1 sama dengan rho theta S dikali 2 buka kurung tutup kurung cos alpha min 1 tutup ditambah 1 min theta kali S buka kurung tutup kurung 2 kurung tutup kurung cos alpha min 1. Rho min 1 sama dengan rho theta S buka kurung tutup kurung min 4 sin kuadrat alfa per 2 ditambah 1 min theta kali S dikali buka kurung tutup kurung min 4 sin kuadrat alfa per 2. Sehingga menghasilkan rho plus 4 theta S rho buka kurung tutup kurung sin kuadrat A per 2 alfa per 2 sama dengan 1 min 4 S 1 min theta buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2. Rho buka kurung tutup kurung 1 min 4 theta S buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2 sama dengan 1 min 4 buka kurung tutup kurung 1 min theta S buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2 sehingga diperoleh rho sama dengan 1 min 4 1 min theta S buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2 per 1 plus 4 theta S buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2. Agar persamaan beda stabil, maka mutlak rho-nya itu kurang dari atau sama dengan 1. Karena rho real, maka mutlak rho kurang dari atau sama dengan 1 bisa ditulis min 1, rho lebih dari atau sama dengan min 1, dan rho atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 1 dengan S lebih dari 0 dan theta-nya itu theta lebih dari atau sama dengan 0 dan theta kurang dari atau sama dengan 1. Jadi agar persamaan beda stabil haruslah rho lebih dari atau sama dengan min 1 sehingga diperoleh 1 min 4 1 min theta S buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2 per 1 plus 4 theta S buka kurung tutup kurung sin kuadrat alfa per 2 lebih dari atau sama dengan min 1. Nah, jika diambil sin kuadrat alfa per 2 sama dengan 0, maka nilai rho-nya itu sama dengan 1. Jika diambil sin kuadrat alfa per 2 sama dengan 1, maka 1 min 4 dikali 1 min theta S per 1 plus 4 theta S lebih dari atau sama dengan 1, sehingga 1 min 4 dikali 1 min theta S lebih dari atau sama dengan min 1 min 4 rho theta S, sehingga 2 lebih dari atau sama dengan 4 dikali 1 min 2 theta S, maka diperoleh 1 min 2 theta S
kurang dari atau sama dengan 1/2. Jika theta lebih dari 0 dan theta kurang dari 1/2, maka 2/4 min 8 theta kurang dari S sin alfa per 2. Maka S-nya itu sama dengan 2/4 min 8 theta sama dengan 1/2 min 4 theta. Jika theta setengah, akibatnya skema selalu stabil. Jika theta lebih dari setengah dan theta kurang dari 1, maka skema selalu stabil. 2/4 min 8 theta lebih dari S kali sin kuadrat alfa per 2. Dan S-nya itu selalu positif dan sin kuadrat alfa per 2 juga selalu positif. Sehingga dalam metode theta dapat disimpulkan bahwa untuk nilai theta-nya theta lebih dari setengah dan theta kurang dari 1 itu skemanya akan selalu stabil. Dan untuk nilai theta lebih dari 0 dan theta kurang dari setengah, skema akan stabil jika S-nya itu kurang dari atau sama dengan 1/2 min 4 theta. Nah, selanjutnya yaitu analisa konsistensi metode theta. Pada ekspansi deret Taylor UJN plus 1 dan UJ min N di sekitar UJN adalah UJN plus 1 sama dengan UJN plus delta T do U per do T, batasnya J sampai N, ditambah 1/2 delta T kuadrat U kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat, batasnya J sampai N, dan seterusnya. UJ plus minus 1 N sama dengan UJN plus minus delta X do U per do X, batasnya N, J sampai N, ditambah 1/2 delta X kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat, batasnya J sampai N, dan seterusnya. U J plus minus N, J plus minus 1, N plus 1 sama dengan UJN plus minus delta T delta X do U per do T do U per do X, batasnya J sampai N, ditambah setengah delta T kuadrat delta X kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat, batasnya J sampai N, dan seterusnya. Substitusi kedua persamaan di atas ke dalam persamaan 5, yaitu delta T du per dt, batasnya J sampai N, plus 1/2 delta T kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat J sampai N, plus O delta T pangkat 3 sama dengan D delta T buka kurung tutup kurung do kuadrat U per do X kuadrat J sampai N, min theta do kuadrat U per do X pangkat 2 J sampai N plus S buka kurung tutup kurung 2 theta delta T do U per do T J sampai N plus delta theta delta T kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat J sampai N plus 2 theta S O delta T delta X pangkat 3. Kemudian kedua ruas dikali dengan 1/delta T dan ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Sehingga diperoleh do U per do T J sampai N min D do kuadrat U per do X kuadrat J sampai N plus 1/2 delta T kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat J sampai N plus S theta buka kurung tutup kurung 1/S do kuadrat U per do X kuadrat J sampai N min 2 do U per do T J sampai N plus delta T kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat J sampai N plus 2 O delta X kuadrat plus O delta X kuadrat plus X sama dengan 1. Dapat disimpulkan pada persamaan di atas bahwa metode theta ini konsistensi dan suku pertama truncation errornya berupa suku difusi. Selanjutnya yaitu script octave metode tetanya seperti ini. Dan solusi numeriknya itu grafiknya itu ketika ketika theta sama dengan 0,
grafiknya itu seperti ini. Bisa di running dari Octave atau MATLAB-nya? Dilihat dari Octave-nya, Bu. Ya, di running dari Octave-nya bisa? Oh iya, bisa sebentar, Bu. Oh iya, sama kayak saya tadi ya, nggak bisa kelihatan hasil runningnya ya kalau Octave. Kalau MATLAB bisa ya? Ini udah di running? Sudah, Bu. Oh iya, iya, iya. Oke. Oke, nggak apa-apa lah. Coba lihat slide-nya aja deh. Slide presentasinya. Oke, jadi metode theta itu sebetulnya menggabungkan antara FTCS sama BTCS ya sebetulnya. Jadi tetanya itu kayak pembobot gitu. Mau lebih dominan kemana? Kita mau lebih pakai BTCS-nya atau lebih pakai FTCS-nya gitu. Beda majunya atau beda mundurnya. Nah, coba lihat stensilnya tadi. Stensilnya, nah di sini kalau Crank Nicholson belum ya, back yang bagian stensilnya tadi. Oke, jadi itu ada aksen tuh maksudnya titiknya. Jadi maunya itu kita hampiri, kalau metode BTCS itu kan menghampiri di N+1. Nah, backward time, forward time itu menghampirinya di N, kalau backward time itu saya butuh di N+1 ya. Kalau untuk metode theta itu saya bobot. Jadi titik pendekatan aksen itu maunya strip itu loh, strip yang ada garis strip di garis horizontalnya itu, garis vertikalnya itu ada strip aksen. Nah itu maunya titik yang kita hampiri di sekitar situ. Letak titik aksen itu bergantung terhadap tetanya gitu. Jadi kalau theta itu kan bobot untuk yang implisit ya. 1 min theta bobot untuk yang eksplisit atau yang FTCS, yang tetanya bobot untuk BTCS. Jadi kalau tetanya saya pasang 0, yang terjadi adalah metode theta akan sama dengan metode FTCS ya. Kalau saya pasang tetanya itu 1, maka metode saya akan sama dengan metode BTCS gitu. Jadi kita mau lebih cenderung kemana? Kalau mau pakai tengah-tengah, setengah BTCS, setengah FTCS itu sama dengan metode CTCS atau Crank-Nicholson method ya dari kelompok C. Oke, kemudian simulasinya coba saya lihat. Analisa kestabilannya sudah betul ya. Jadi memang bergantung sekali terhadap tetanya karena itu melihat dominansinya. Kalau tetanya saya pasang berapa? 0, berarti harusnya dia stabilnya punya syarat. Ya, jadi 0 sampai setengah dia punya syarat. Untuk yang setengah selalu stabil, untuk setengah sampai 1 belum dibahas ya di sini ya. Setengah sama 1 skema akan selalu stabil ya. Ini sudah betul ya. Jadi ini sudah betul pembuktian kestabilannya, simulasinya. Di simulasi itu kamu pakai tetanya 0. Kenapa milih tetanya 0? Kalau tetanya 1 itu Bu, grafiknya itu lancip. Oh, oke. Kenapa nggak milih tetanya setengah? Kalau setengah itu kayak metode itu Bu, Crank-Nicholson. Nicholson. Tapi stabil kan? Nggih, Bu. Ya, maksud saya hanya menunjukkan bahwa hasil analisa kestabilannya benar gitu.
Jadi ketika theta 0, dia masih stabil. Ketika theta saya naikkan sedikit, katakan jadi 0,1 masih stabil. Ketika sampai tetanya 0,5 masih stabil. Ketika tetanya di atas 0,5, pasanglah 0,7 gitu ya, atau 0,75, ternyata dia sudah tidak stabil. Nah, itu berarti kan membuktikan bahwa analisa kestabilannya betul. Gitu maunya ya. Coba lihat simulasinya tadi, gambar simulasinya, slide setelah ini. Nah, ini saya tidak melihat, ini stabil cuma, oh ya benar, ini makin kecil ya, ini karena aksisnya nggak kamu fix ini. Jadi yang T0 itu Y-nya sampai 1, T0,1 Y-nya 0, berapa itu? 8 ya. T0,2 0,4, T0,3 0,15, sebetulnya grafiknya makin turun. Ini sudah betul ya untuk simulasinya. Oke. Oke, bagus untuk kelompok D. Oke, terima kasih Sakinah. Selanjutnya saya kembali ke kelompok C. Sekarang bagiannya kelompok C nih yang belum presentasi. Siapa dari kelompok C yang mau presentasi? Kelompok C. Siapa mau presentasi? Lisa. Oke, silakan presentasi ya. Suara saya bilang gitu. Apa? Sudah terlihat slide-nya? Ya. Silakan presentasi. Langsung aja. Saya nggak dengar suaranya. Enggak terdengar suaranya. Atau bisa di teman yang lain aja boleh presentasi. Jelaskan saja. Sekarang sudah ada slide-nya kan? Kalau memang ada gangguan sinyal atau gangguan teknis di tempat Anissa. Belum muncul ya suaranya ya? Ya, belum muncul suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini karena yang mengerjakan itu tiap soal satu anak, jadinya ada yang bagian tidak paham, ada yang paham gitu Bu. Apa-apa, jelaskan aja kan sudah ada slide-nya, tinggal diceritakan lah ya, sengertinya. Ini, kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang Crane Nicholson method. Diskritisasi persamaan panas. Persamaan difusi yang digunakan adalah persamaan berikut, yang kemudian akan dianalisis dengan skema Crane-Nicholson seperti ini. Kemudian maka bentuk diskrit dari persamaan satu adalah sebagai berikut, sehingga didapat hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk nomor 2, esensial metode beda hingga. Sebentar.
Oke, coba next saja slide-nya. Apa aja? Mm-mm. Lala. Ya. Ini analisa von Neumann-nya. Oke. Kamu berikan ke slide ya. Oke, terus next. Next. Ya, ini. Untuk penyederhanaannya persamaan seperti ini sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Plus. Oh, Oke, sebentar. 1 min. oh. Karena itu bisa pasti kurang dari 1 ya? Untuk S berapapun ya? Oke, jadi yang bagian sini, ini untuk kestabilannya belum terlalu terlihat ya, bahwa betul Crank Nicolson itu stabil tanpa syarat, tetapi pembuktian kestabilannya belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Karena itu masih dalam bentuk 1 plus 4S cos A min 1, 1 min 4S cos A min 1. Itu lebih bagus kalau kamu bikin jadi 1 min. Bukan cos A min 1, tapi 1 min cos A. Jadi yang di bawah itu jadi plus, yang di atas jadi min. Jadi terlihat bahwa yang bagian bawah itu pasti lebih besar daripada yang atas. Kalau yang atas kan 1 min gitu ya. Yang bawah 1 plus pasti lebih besar yang bawah. Kemudian jangan lupa ubah bentuk 1 min cos A menjadi sin kuadrat A per 2 ya. Setengah sin kuadrat A per 2. Oke, terus selanjutnya. Ini konsistensi metodenya, Bu. Dilakukan analisis konsistensi. Dengan menggunakan Konsistensi. Oke, konsisten ya. Suku pertama truncation termnya apa? Oke, konsisten ketika oke, next. Kesimpulannya, Bu. Jadi karena delta X dan delta T sangat kecil, maka jumlah dari 5 tersebut akan semakin kecil karena berapapun nilai UTT, UTXX dan UXX jika dikalikan dengan nilai dari delta T dan delta X akan semakin kecil. Error pemotongan yang dihasilkan akan menuju 0 untuk delta T mendekati 0 dan delta X mendekati 0. Jadi skema Crank-Nicolson konsisten terhadap persamaan difusi. Gitu. Oke, simulasinya. Kestabilan konsistensi sudah. Ini dari MATLAB, Bu. Oke, coba sebentar, back. Kamu pakai fx-nya apa tadi? Coba lihat skripnya saya. Oke, ini cos kali sin per V itu apa ya? VI itu apa? Kok ada cos dikali sin per eksponen pangkat 2 plus T ini apa? Nilai awal. P itu, awal. P itu Bu. Apa? Yang persamaan UX, T itu, Bu. Solusinya V itu. Kalau di situ yang V yang bagian di kolom kedua ya, di kolom yang sebelah kanan itu kamu lihat ada for I 1 sampai NX-1, langsung ada VI. Terus ada persen nilai awal UXT. Kalau nilai awal harusnya dia tidak ada T di situ. Karena T-nya nilainya 0. Ya, nggak perlu ada TI di situ. Jadi rada aneh itu ya, yang bagian situ membangun matriks. Oke, next. Oke. Oh, kamu pakai solusi eksak. Iya, itu VI itu tadi solusi eksak kayaknya maunya itu. Oke, plotnya mana? Solusi numerik, solusi analitik, syarat awal T-nya 0. T-nya 0 dia
Agak beda ini kok naik ya. Kalau T-nya harusnya T-nya makin tinggi, dia makin turun. Ini makin ada naiknya itu ketika T-nya. Jadi kamu lihat tuh ya, anggaplah ketika saya ambil X-nya di 0, jadi di sumbu X sama dengan 0, itu ketika T-nya bertambah, maka solusinya juga naik, sempat naik gitu. Di 1,5 sempat naik, lalu turun lagi. Nah ini agak nggak benar juga ini simulasinya ini. Untuk ini. Oke. Ada lagi simulasinya? Dari kami cuma itu saja, Bu. Oke. Terima kasih untuk kelompok C, diwakili siapa tadi? Nabila ya? Nabila, Bu. Ya. Oke. Ya, saya rasa sudah cukup baik ya. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dan saya rasa juga cukup baik, cuman keliru-keliru sedikit-sedikit lah. Dan itu masih bisa ditolerir ya. Jadi cukup efektif ya saya rasa untuk presentasi dengan kelompok ini. Walaupun saya tetap kasih materi ya, kasih materi terkait dengan persamaan difusi diselesaikan secara numerik menggunakan metode beda hingga. Nah ini nanti saya share di e-learning. Jadi untuk persamaan difusi itu sebetulnya ada 2 syarat batas yang bisa kita gunakan ya. Jadi di sini saya pakai 2 kemungkinan syarat batas, ada Dirichlet dan Newman. Jadi kalau Dirichlet itu kanan kirinya saya paksa dia bernilai sesuatu. Kalau syarat batas Newman ini harusnya X ini. Jadi ini harusnya ada UX turunan U terhadap X yang syarat batas Newman gitu ya. Kita paksa turunannya konstan, pengerjaannya sedikit berbeda di matriksnya nanti. Ya, nanti juga akan saya jelaskan dengan video penjelasan juga. Jadi saya share dulu materinya ya. Oke, bisa diikuti dan di sini sudah saya cantumkan juga latihan soal biar lebih paham dan juga skrip oktavnya bisa kalian coba-coba. Misalkan untuk FTCS itu bisa stabil dengan solusi eksaknya ketika S-nya itu kurang dari sama dengan 1,5. Artinya kalian bisa coba-coba di sini ya. Lihat S-nya, kalau saya pakai DX-nya 0,2, delta T-nya 0,02, S-nya di sini S-nya di sini setengah. Kurang dari setengah sih saya. Ya, kurang dari setengah. Kalau saya besarkan DT-nya jadi 0,2, apa yang terjadi? Nah, kalian bisa coba-coba ya di situ. Begitu juga untuk metode yang lain. Untuk metode BTCS, ini saya tampilkan kestabilan konsistensi, lalu matriksnya juga, lalu bisa kalian coba skripnya di sini. BTCS itu stabil tanpa syarat, beda dengan FTCS ya. Kalau FTCS S-nya harus kurang dari 1,5, kalau BTCS stabil tanpa syarat. Jadi kalau di sini saya silakan di running, ini sudah stabil. Kalau misalkan DT-nya saya ubah jadi 0,2, apakah tetap stabil atau enggak? Nah, itu kalian bisa coba lihat hasil simulasinya juga. Begitu pula dengan yang CTCS, skripnya bisa dicoba di sini. Ini skripnya bisa dicoba di MATLAB maupun Maple ya. Nah ini yang CTCS atau Kroenig-Kelsen. Kalau diganti DT-nya 0,2 apa yang terjadi? Kemudian metode theta. Metode theta ini kestabilannya pakai kestabilan yang dikerjakan oleh kelompok D ya. Jadi ini salah ini punya saya. Nggak mungkin dia stabil tanpa syarat ya. Jadi harus saya perbaiki dulu tuh yang kestabilan untuk theta. Kemudian ini bisa dicoba untuk skrip oktavnya ya. Oke, itu untuk kuliah Anum 2 untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, saya butuh Oke, untuk pekan depan kita gunakan lagi finite difference untuk persamaan gelombang ya. Jadi kalau sebelumnya itu untuk persamaan transport, lalu sudah persamaan difusi sudah. Selanjutnya untuk persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang itu oke. Nah,
nanti saya tulislah di Word ya, pembagian kelompok termasuk metodenya apa. Jadi menyelesaikan persamaan gelombang dengan metode beda hingga. Ya, pembagian kelompoknya seperti biasa akan saya acak. Jadi biar adil juga, nggak ngumpul terus ya, yang pinter-pinter gitu ya. Jadi benar-benar acak, bisa saling diskusi satu sama lain ya. Satu kelas. Oke, absensinya. Kalau yang belum melihat kolom chat, sudah saya taruh di kolom chat. Password absensinya adalah ini, E75VCN. Jangan lupa absen. Lalu nilai untuk tugasnya nanti saya upload juga di e-learning ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri ya pertemuan Zoom untuk hari ini. Bisa? Nggih, Bu. Oke, siap. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi silakan dibaca ulang ya untuk materi difusi. Jadi nanti kalau misalkan UAS-nya gimana Bu? Ya UAS-nya berarti materi yang dari saya yang diujikan. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan yang kalian kerjakan kok gitu. Tapi ketika kalian mengerjakan secara kelompok, pasti sudah mikir ya, sudah mengerjakan bersama, berdiskusi sama teman, detail-detailnya mengerjakannya seperti apa gitu ya. Kalau saya hanya jelaskan lewat video, bisa jadi nggak dicoba gitu. Bisa jadi hanya dikerjakan, hanya didengar, hanya disimak gitu ya, tapi tidak dikerjakan sendiri. Nah, padahal matematik itu materi yang butuh kita kerjakan sendiri secara individu agar bisa lebih memahami materinya. Oke, jadi pekan depan kita presentasi lagi, satu kali lagi untuk metode persamaan beda hingga yang diimplementasikan pada persamaan gelombang. Kalau begitu saya akhiri pertemuan Zoom-nya untuk hari ini. Rekamannya nanti saya upload di YouTube dan akan saya share juga di e-learning, jadi bisa kalian simak lagi kalau yang tadi terlambat masuk kelas ataupun kemana gitu ya, atau gangguan sinyal atau apa. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kuliah hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan bisa dipahami oleh kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.